Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kaum musyrikin pada zaman kita itu lebih dahsyat dan lebih kental kesyirikannya daripada kaum musyrikin pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu maksudnya adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaum musyrikin terdahulu hanya berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang dan mengikhlaskan ibadahnya tatkala dalam keadaan sempit atau susah. Adapun kaum musyrikin pada zaman kita, maksudnya adalah pada zaman penulis yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dia mengatakan adapun kemusyrikan pada zaman kita, bahkan itu terjadi pada zaman kita saat ini, maka kesyirikan mereka terus menerus, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalilnya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu atau orang-orang pada zaman Nabi SAW, mereka hanya berbuat syirik ketika pada saat lapang. Namun ketika saat mereka kesusahan, tersempit, terjepit, mereka berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, di mana kalau orang naik kapal pasti perasaannya terguncang, ada sedikit kekhawatiran, namun nggak tahu yang biasa mancing apakah mereka sudah tawakalnya tinggi sehingga tidak ada rasa keguncangan karena tercampur dengan perasaan senang. Tapi kalau orang mungkin yang berlayar perjalanan jauh, pulang kampung mesti ada perasaan was-was. Jadi tatkala mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah, berdoa dengan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalam keadaan sempit, dalam keadaan takut. Ketika datang ombak yang besar, berdoanya ikhlas hanya kepada Allah. Namun tatkala mereka sudah sampai ke daratan, falamma najjahum ilal bar, ketika mereka sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, maka mereka kembali dalam mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang terdahulu ketika dalam keadaan sempit, ikhlas doanya hanya kepada Allah. Tapi ketika sudah sampai, sudah selamat, sudah lapang, baru mereka berbuat syirik. Ini berbeda dengan keadaan zaman kita, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, terus berbuat syirik. Contoh nyata, ini saya pernah alami ketika terjadi gempa di Yogyakarta. Tentunya orang-orang pada saat itu mengalami keguncangan yang sangat kuat, rasa takut yang sangat. Seharusnya ketika sudah demikian mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang terjadi? Mereka menggantungkan ketupat-ketupat atau dahan pohon kelapa yang muda, itu digantungkan di depan-depan pintu rumah mereka, berkeyakinan dengan perbuatan itu bisa menolak bala. Akhirnya apa? Kesyirikannya terus menerus. Begitu pula yang terjadi pada saat sekarang ini, itu terjadi, di mana kejadian banjir di salah satu kota, mereka berkeyakinan, beberapa mereka, saya tidak katakan semuanya, di antara mereka berkeyakinan bahwasanya banjir yang terjadi pada kota tersebut dikarenakan tidak adanya kegiatan tahunan yang biasa mereka lakukan. Di antaranya ada guru mereka yang mereka agungkan. Ketika tidak dilakukan acara tersebut, sehingga terjadilah banjir karena mereka merasa bahwasanya guru mereka itu sebagai penolak bala. Sudah ketimpa musibah,
ternyata kesyirikannya masih terus menerus, berkeyakinan bahwasanya terjadinya bencana itu karena tidak adanya acara guru mereka, karena mereka berkeyakinan guru mereka itu sebagai penolak bala dari bencana yang terjadi di kota tersebut. Ini parahnya kesyirikan pada masa kita, ya, di mana di masa-masa kita itu kesyirikannya terus menerus, ya. Baik, dari kaidah ini, ya, menjelaskan bahwasanya kesyirikan di zamannya penulis, ya, bahkan di zaman kita atau di zaman setelahnya itu di zaman kita itu lebih dahsyat, lebih parah daripada kesyirikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.